Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Indira Garini Nugroho dengan nomor CAS 2516. Hari ini kita bakalan nyoba ngerjain soal knowledge class yang kedua. Langsung aja kita mulai di sini. Soal yang pertama itu, diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 12 volt dan terdiri dari beberapa resistor, serta resistor beban RL di sini besarnya 8 ohm, dan rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel. Yang A, gunakan teorema Thevenin untuk menyederhanakan rangkaian. Berarti kita pakai teorema Thevenin. Terus kita gambar satu-satu dan hitung tegangan pada resistor beban RL. Berarti kita mau nyari VRL di sini. Oke, untuk pemakaian teorema Thevenin, itu caranya kita harus kita cabut dulu tegangannya. Ini sumber tegangannya. Kita jadiin ini short circuit dulu. Dan RL-nya kita cabut dulu. Dan kalau dicabut, dia bakalan jadi open circuit. Kita gambar dulu di sini. R1, R2, short, R3, R4, R5, R6, terus dia dibiarin kebuka aja. Kita kasih di sini A, di sini B. Sebentar. Di sini R4, di sini R5, di sini R6. Nah, setelah kita jadiin rangkaian kayak gini, menurut teorema Thevenin, terus kita menyederhanakan mulai dari yang paling jauh dari si beban RL-nya. Berarti kan yang R1 sama R2 dulu di sini. Sorry. Oke, kan yang beda. Oke, di sini ini bentuknya paralel. Terus berarti kita ngitung dulu RP-nya. RP antara R1 dan R2. Kita pakai rumus cepatnya, jadi yang di atas dikali, di atas dikali dan di bawah ditambah. Berarti kan R1-nya, kita tulis dulu aja. Rumusnya R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Oke, lanjut aja di sini bawah kita masukin. Berarti kan di sini 3 ohm dikali 6 per 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 2 ohm. Oke, udah jadi. Berarti kita gambar lagi rangkaiannya yang lebih sederhana. Jadi ini seri sama R3-nya, terus di sini R4, di sini R5, di sini short, terus ada R6-nya, di sini A, dan di sini B. Nah, di sini kita bisa seriin lagi antara sebentar, ini tadi RP-nya, terus ini R3, di sini R4, R6, di sini R5, di sini bisa kita sederhanain lagi yang di sini. RP sama R3 ini dia bentuknya seri. Dan di sini R4 sama R5-nya juga seri.
Nah, habis itu kita hitung dulu rangkaian serinya. Kalau seri itu tinggal di tambah-tambahin aja. RS1 itu yang kita pakai yang RP tambah R3. Berarti RP-nya tadi 2 ditambah R3-nya 3 ohm. Berarti di sini 5 ohm. Terus RS2-nya kita menjumlahkan R4 dengan R5. Nah, R4-nya 10 dan R5-nya 5. Tinggal ditambah aja 10 tambah 5, 15. Oke, kita gambar ulang rangkaian yang udah kita sederhanain barusan. Jadinya RS1, terus ada RS2, di sini short lagi, di sini R6, A, dan di sini B. Oke. RS1, RS2, R6. Di sini kita bisa paralelkan R1 dengan R2 karena di sini ada node. Oke. Jadi paralelnya adalah RS1 tadi kita udah dapat 5 terus dikali 15 per 5 ditambah 15 didapat 3,75 ohm. Oke. Sekali lagi, ini masih bisa diseriin sama si R6-nya. Nah, kita gambar lagi. Kayak gini A, short, sini B. Di sini RP, dan di sini R6. Nah, ini kan udah seri. Berarti tinggal kita kerjain. Kita tambah aja RS. Sama dengan RP-nya tadi 3,75 ditambah R6-nya adalah 7. Ya, R6-nya 7 ohm. Berarti kita tulis di sini 7. Didapat berarti 10,75 ohm. Nah, bentuk sederhana dari penyederhanaan resistor menggunakan Thevenin itu bentuknya harus jadi seperti ini. Tegangan, terus ada resistornya. Di sini A, di sini B. Di sini VTH. VTH itu voltage Thevenin ya. Terus di sini udah jadi RTH juga. Oke. Sekarang RTH-nya udah dapet. RTH itu hasil dari semua rangkaian resistor yang udah disederhanain kan. Berarti RS di sini ini adalah RTH. RTH sama dengan 10,75 ohm. Oke, sekarang kita mau nyari tegangan di RL. Berarti kalau mau nyari tegangan di RL, kita pakai hukum Ohm sebagai rumus dasarnya, yaitu kan hukum Ohm itu
Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Nih, kita masukin, kita mau cari I-nya. Nah, V Thevenin ini kan kita tadi belum dapat ya, kita adanya V sumber. V sumbernya tadi adalah 12 volt. Dimana kita dapat Vs-nya itu dari si soal yang tadi. Nih, yang tadi kita jadiin short ini, kita hubungin lagi, dan ini menjadi V sumber. Berarti kita tulis di sini. I itu kan V kali V per R. Berarti di sini V sumber per resistor dari Thevenin yang tadi udah kita hitung. Oke. Udah dapat, berarti habis itu kita mencari VRL. VRL itu kan V pada resistor beban ya. Otomatis kita butuh arus dan resistor si bebannya, resistor load-nya. Oke, berarti kita harus masukin lagi nih si RL-nya. RL-nya tadi yang udah kita cabut jadi open circuit, itu nilainya 8 ohm. Si 8 ohm ini kita masukin nanti ke rumus sebagai RL. Nah, untuk nyari VRL, kita bisa tulis di sini, V sama dengan I dikali RL. Karena di sini V-nya VRL. Nah, kita masukin aja VRL sama dengan I-nya ini kan yang ini. Berarti kita bisa langsung masukin Vs per RTH dikali RL. Dari sini kita tinggal masukin si nilai-nilainya. Vs-nya tadi 12 volt. Terus RTH-nya tadi udah dapet 10,75. Dikali beban resistornya. Beban resistornya 8 ohm. Terus kita dapat hasilnya 8,930 volt. Inilah jawaban tegangan dari resistor load-nya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kalau tadi yang A, sekarang kita ngerjain yang B. Jika resistor beban RL dalam rangkaian diganti dengan sumber arus. Oke. Berarti RL-nya kita ganti sama sumber arus. Sebesar 2 ampere. Tentukan tegangan pada resistor R2. Berarti kita nyari tegangan di sini. Setelah terjadi perubahan dalam rangkaian dengan metode analisis mesh. Analisis mesh ini biasanya kita penyelesaiannya pakai loop. Jadi kita akan menerapkan rumus dasar dari KVL. KVL itu Kirchhoff Voltage Law, yang mana sigma V itu sama dengan 0. Di sini. Nah, di sini pakai mana ya? RL-nya kita jadiin ini sumber arus. Berarti sumber arus itu kayak gini. Yang besarnya adalah 2 ampere. Nah,
Teman-teman, kalau kita mau ngerjain pakai analisis mesh, itu kita pakai loop. Berarti di sini ada 3 loop. Kita gambar dulu arahnya. Ini loop yang pertama. Ini loop kedua. Dan di sini ada loop yang ketiga. Oke. Kita pakai KVL. KVL itu apa tadi? KVL itu adalah Kirchhoff Voltage Law, di mana sigma V itu sama dengan 0. Ini adalah hukum dasar dari Kirchhoff. Oke. Kita mulai nyusun dari loop yang pertama. Kita bikin persamaan dulu dari loop yang pertama. Loop yang pertama, kita lihat arah dari loop yang udah kita bikin ini. Berarti ada resistor 1. Resistor 1 kita kalikan dengan si I1. Kita tulis dulu R1 dikali I1. Ya, terus kita tambah sama R2. Kenapa? Karena dia masih satu jalur. Nah, tapi di sini R2 itu kena loopnya I2. Maka kita harus mengurangi I1 dengan I2. Kita tulis aja, ditambah 6. 6 itu R2 ya. Dalam kurung I1 min I2. Terus kita lanjutin lagi loopnya sampai kena bawahnya si tegangan. Kalau kena bawahnya tegangan, berarti kita pakai minus. Kalau dia masuknya ke sini, berarti kena plusnya. Oke, langsung aja ini minus 12 volt sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi sigma V sama dengan 0, di mana V itu kan rumusnya I dikali R. Makanya di sini R1 kali I1, R2 dikali I1 min I2. Oke, terus kita sederhanain aja. Berarti R1 itu dimasukin jadi 3 I1 ditambah 6 I1 min 6 I2 min 12 sama dengan 0. Ada yang bisa kita sederhanain? Di sini adalah I1-nya. Berarti kita tambahin. Jadi 9 I1 terus min 6 1. Min 6 I2 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, udah kayak gini, terus kita keluarin aja si konstanta min 12 ini. Jadi 9 I1 min 6 I2 sama dengan 12. Jadilah persamaan yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke loop yang kedua. Nah, loop yang kedua itu yang ini. Kita tulis persamaannya di sini. Nah, berarti kan R3 dikali I2 ditambah R4. R4 itu dia di antara I2 dan I3. Berarti kayak yang tadi aja, kita harus kurangin I2 dikurang I3.
karena mereka bersinggungan. Oke, lanjut lagi ditambah R5. R5 itu cuma kena I2. Berarti di sini I2. Terus dia masih lanjut kena R2. R2 itu bersinggungan antara I2 dan I1. Berarti kita tulis lagi ditambah ini ditambah R2 dikali I1 min I2. Jangan lupa dalam kurungnya ya. Terus sama dengan 0. Oke, kita masukin aja nilai-nilai resistornya. R3 itu R3 itu 3 ohm. 3I2 ditambah 10 10I2 min 10I3 ditambah R5-nya 5 ohm. I2 di sini ditambah R2. R2-nya tadi 6. 6I1 min 6I2 sama dengan 0. Nah, di sini apa yang sama? Di sini yang sama itu I2. Berarti kita bisa sederhanain. I2 ini sama ini. Berarti dia jadi 3 tambah 10, 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah 6. 18 min 6. Berarti 12. Kita tulis lagi di sini. 6I1 plus 12I2 min 10I3. Sama dengan 0. Jadilah persamaan kedua. Oke, satu lagi loopnya. Sekarang loop yang ini. Kita tulis di sini aja. Oke. Loop yang ketiga. Loop yang ketiga itu ada R6. R6 dikali I3, terus I3-nya kan udah ada ya di sini, sumber arusnya itu 2. Nanti tinggal kita masukin aja. Terus R4-nya kena antara I3 dan I2. Berarti kita kayak yang ini, kita kurangin. Bentar, berarti di sini R4-nya tadi kena I2 dan I3, berarti kita harus kurangin I2 min I3. Ditambah R6 dikali I3. Nah, kita tahu bahwa I3 itu tadi adalah 2 ampere. Berarti kita tinggal masukin. Ini kita masukin I3-nya. R4-nya itu tadi 10 dikali I2. 10 I2 min 10 I3. Ditambah R6-nya tadi 7 ohm dan I3.
Sekarang kita bisa masukin 10I2 min 10 dikali 2 ampere, berarti kan 20, ditambah 7 dikali 2, 14, sama dengan 0. Sekarang bisa kita cari I2-nya. Kita hitung dulu. Berarti kan ini pindah ruas jadi 20 dan ini jadi min 14. Berarti di sini jadi 6 dan I2-nya tinggal kita pindah ruas juga jadi 6/10. 6/10 itu 0,6 ampere. Dapatlah I2. Sebentar. Kita tandain di sini I2 dan ini I3. Nah, sekarang gampang, kita tinggal nyari I1. I1 tadi kan ada di persamaan yang pertama ya. Jadi ini langsung aja kita masukin. Kita tulis ulang di sini. I. Kita tulis ulang di sini. Persamaan yang pertama tadi itu 9I1 min 6I2 sama dengan 12 volt. Nah, ini kita masukin I2-nya. Jadi 9I1 min 6 dikali 0,6. Sama dengan 12. Berarti 6 dikali 0,36 itu 3,6. 3,6 min 3,6-nya bisa kita pindahin jadi plus 3,6. Jadi di sini 9I1 ya. I1 sama dengan 12 min 3,6. Sorry, ini jadi plus karena dia pindah ruas. Jadi plus 3,6. Di sini I1-nya bisa langsung kita cari. 12 tambah 3,6 itu 15,6. Dan kita pindah ruaskan si 9-nya. Karena di sini dikali, jadi kalau pindah ruas kanan dia jadi dibagi di sini. Hasilnya 1,73 ampere. Oke, sekarang kita udah dapat I1, I2, dan I3. Ini I1. Oke. Lanjut sekarang. Kita bisa nyari arus sama tegangannya yang tadi mau kita cari. Gimana caranya? Nah, ini kita gambar dulu biar kebayang. Tadi I1 itu kita udah dapet kayak gini. Arus yang pertama itu adalah 1,73 ampere. Berarti kan di sini dia ada node, ada percabangan. Berarti dia akan ada yang mengalir ke sini dan ada yang mengalir ke R3. Nah, kita tahu tadi I2 di loop 2 itu nilainya adalah 0,6 ampere. Berarti ke sini ini 0,6 ampere. Dan kita tahu rumus dasar dari hukum Kirchhoff bahwa I masuk
itu harus sama dengan I keluar. Maka kalau di sini dia masuk 1,73, berarti keluarnya juga harus totalnya 1,73. Oke, kita hitung aja 1,73 dikurang 0,6, berarti kita dapat 1,13. Di sini yang mengalir itu 1,13 ampere. Lanjut lagi, dari 0,6 dia bakal ketemu percabangan lagi. Ada yang ke R6 dan ada yang ke R4. Kita tahu bahwa di sini ada sumber arus yang bernilai 2A. Nah, 2A ini kan tadi adalah I3-nya. Berarti yang di sini adalah 2 ampere nih. Sekarang kita apply lagi rumus dasar yang ini, I masuk sama dengan I keluar. Kalau di sini yang masuk tadi 0,6, berarti yang keluar juga totalnya harus 0,6. Nah, kalau di sini 2, berarti di sini ada min 1,4. Minus itu tandanya berarti dia itu berlawanan arahnya dari loop yang tadi udah kita bikin. Oke. Kalau udah kayak gini berarti udah jelas semuanya. Sekarang kita bisa ngitung arusnya. Arus di titik ini kita kasih nama titik A. Dan di sini kita kasih titik B. Bebas aja, boleh PQ, boleh XY, terserah. Tapi kita di sini bakal pakai AB biar lebih gampang aja. Terus kita ngitung arusnya di masing-masing titik. Kita cari dulu. Kok arus? Tegangan. Jadi kita bakalan ngitung tegangan masing-masing dari titik-titik ini. Nah, gimana caranya? Balik lagi ke hukum Ohm yang rumusnya itu V sama dengan I kali R. Nah, untuk di titik A, itu kita tinggal ngaliin aja si arus yang mengalir di titik A ini, yang ke bawah, dengan resistor yang ada di sini juga. Resistornya kan R2, sebesar 6 ohm. Berarti kita langsung aja masukin 1,13 dikali resistornya, 6. Didapat 1,13 ampere. Didapat 6, berarti didapat 6,78 volt. Habis itu kita hitung yang di titik B. Titik A, sekarang di B. Di titik B, berarti kita pakai arus yang 1,4 ini, yang minus 1,4, terus dikali sama R4-nya. R4 itu 10 ohm, berarti minus 1,4 dikali 10. Kita bisa abaikan sih si minus ini, karena dia itu cuma menentukan arah. Ya, jadi 1,4 dikali 10 aja. Berapa? 14 volt. Nah, maka yang tadi soalnya kita ingin mencari kita ingin mencari tegangan pada resistor R2, berarti kan yang tadi V pada A, berarti kita nyari VA-nya. Dimana tadi kita udah dapatkan VA itu adalah 6,78 volt. Berarti ini adalah jawabannya.
Oke, ini yang B sekarang. Oke, analisis not itu berlaku hukum KVL. KVL itu Kirchhoff Current Law, di mana rumusnya itu adalah I masuk sama dengan I keluar. Sebenarnya tadi udah sempat kita apply untuk analisis mesh ya. Oke. Nah sekarang kita kasih nama dulu node-nya. Di sini ada percabangan yang pertama itu kita kasih nama A. Di sini node B. Terus kita bikin ground-nya kira-kira mungkin di sini. Oke. Terus kita bisa ngitung mulai dari node yang pertama. Kita dari node A dulu. Kita tulis persamaannya di sini. Node 1 itu yang A. Berlaku I masuk sama dengan I keluar ya. Berarti kan di sini I1. Ada I1 di sini. Kayak tadi lagi ada percabangan, berarti ada yang ke sini dan ada yang ke R2. Atau biar lebih sesuai sama soalnya, kita bisa sesuaiin aja sama ini. Di sini ada sumber arus I1. Kalau dia arusnya dari sini, ketemu percabangan, berarti ada yang ke arah R2 dan ada yang ke arah R1. Oh sorry, ini masih ada. Oke. Di sini ada I1. Ada I1. Di sini ada I1, terus dia bercabang. Ada I2. Terus ada I3. Dari I3 ketemu percabangan lagi. Di sini. Nah, kita anggaplah dari R4 ini mengalir I4. Kenapa? Agar kita lebih mudah aja membayangkan menyesuaikan dari I1 yang ada di sini. Oke, dari I4 di sini ada yang mengalir ke arah I5, ke arah R2. Kita label sebagai I5 gitu ya. Terus ada yang ke beban. Kita label sebagai I6. Dari sini kita bisa mulai bikin persamaan not 1-nya. Not 1 berarti kan yang ini. Oke, langsung aja. Kalau I1 berarti ya I masuk sama dengan I keluar. Dia harus keluarnya sama dengan yang masuk. Dimana yang masuk itu I1, maka yang keluar itu I2 ditambah I3. Nah, I1 itu kita tahu bahwa dia ini nilainya 2 ampere. Kita masukin aja 2 sama dengan. Nah, di sini kita mulai apply analisis node-nya. Gimana caranya? I2 ini V per R. Kenapa? Karena itu kan rumusnya dari hukum Ohm dasar tadi. V per R. Maka kalau I2 berarti V-nya, V dari titik acuan itu VA dikurang V yang ketemu di sini. Ini VA. Terus dia ketemu sama V sumber, berarti dikurangin V sumber dibagi R. R-nya adalah R1.
Maka di sini 7. Nah, ditambah titik acuannya masih yang A, berarti kan VA minus VB. Kenapa VB? Karena dia kena node B. Dia mau melintas ke sana gitu. Ada resistor yang di antara VA dan VB ini, yaitu resistor 2. Maka nilainya di sini adalah 5. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan aja. Kita kali semua ruasnya pakai nilai 35. Dimana di sini jadinya 70 min 5 VA min VS tadi kita tahu ya, bahwa VS itu nilainya 20, berarti 20 dikali 5. 20 dikali 5 itu 100. Ditambah 35 dibagi 5, 7. 7 dikali VA. 7 VA min 7 VB. Oke. Ada yang bisa kita ubah di sini. Minus 100-nya bisa kita pindah ruaskan ke 70. Jadi dia plus 170 sama dengan, terus VA-nya bisa kita jumlahkan di sini 5 VA ditambah 7 VA. Jadinya 12 VA dikurang 7 VB. Jadilah persamaan yang pertama. Lanjut. Kita ke node yang kedua, node B. Di sini. Yang masuk itu adalah I4 dan dia saat ada percabangan terpisah menjadi I5 dan I6. Berarti rumusnya jadi di sini node 2 kali node 2 di sini. Berarti I4 sama dengan I5 ditambah I6. Oke. Berarti kan di I4 itu V per R-nya adalah VB. Kenapa VB? Karena titik acuannya adalah B. Kalau yang tadi titik acuannya A, makanya di sini VA-nya ditulis lebih dulu. Nah, di sini VB. Oke. VB karena kita mau nyari I4, berarti kan kita pakai resistor yang di sini juga. Dimana B ini mengalir ke ground, maka VB dikurang 0 karena ground per R4-nya adalah 8. Di sini 8 sama dengan I5. I5 itu VB min VA per 5, resistor 2. Lanjut lagi, I6. I6 itu dia mengarah ke RL. Berarti kita tulisnya seperti ini. Dikurang 0, karena dia ke ground. Oke, udah jadi kayak gini. Habis itu, kita sederhanakan aja nih VB-nya, jadi ditulis sendiri. Karena min 0. Sama dengan VB min VA. Sini 5 ditambah VB. 10. Kita kalikan kedua ruas sama 40. Berarti di sini 5 VB sama dengan 8 VB min 8 VA. Terus ditambah
4 VB. Oke, di sini bisa kita sederhanain si VB-nya. Berarti kita pindah ruaskan 5 VB ini jadi ditambah 8 dan dikurang 4 VB. Didapat minus 7 VB ditambah 8 yang pindah ruas ke sini jadi plus. Oke. Kita dapat persamaan kedua. Udah dari sini, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi. 12 VA persamaan 1 min 7 VB sama dengan 170. Terus persamaan 2-nya tadi 8 VA minus 7 VB sama dengan 0. Oke. Di sini ada yang bisa kita coret karena udah sama nih, min 7 VB. Min 7 VB biar dianya jadi 0, berarti di sini ditambah. Berarti di sini dikurang. Kenapa? Karena kalau minus 7 minus 7 berarti kan di sini jadi plus. Di sini jadi plus, min 7 plus 7 hasilnya 0. Oke, jadi bisa langsung kita coret. 12 VA min 8 VA hasilnya 4 VA. Terus 170 dikurang 0, 170. Sekarang bisa kita cari VA-nya dengan memindah ruaskan 170 per 4. Jadi hasilnya 42,5 volt. Oke, udah dapat VA-nya. Sekarang kita mau cari VB-nya. Gimana caranya? Cara tinggal kita substitusiin ke salah satu persamaan. Misalnya kita mau substitusiin ke persamaan yang kedua aja nih. Oke, di sini kita substitusiin. Tadi 8 VA, ini persamaan 2 ya. 8 VA minus 7 VB sama dengan 0. Kita masukin aja 8 dikali 42,5 minus 7 VB. Kalau dipindahkan ruas berarti jadi plus 7 VB. Di sini hasilnya jadi 340. Terus di sini sama dengan 7 VB. Maka VB-nya adalah 48,57 volt. Ini adalah VB-nya. Oke, kita udah dapat kedua tegangan. Ada masing-masing not. Sini. Maka kalau kita mau mencari arus di R4, berarti kita kan pakai tegangannya si B. Kita sekarang balik lagi ke hukum Ohm, di mana di sini aja. Balik lagi ke hukum Ohm.
di mana V sama dengan I dikali R. Sekarang kita mau cari I4. Maka kita perlu V B per resistor 4-nya. Dimana tadi kita udah dapat VB-nya adalah 48,57 volt per R4-nya 8 ohm. Maka di sini kita dapat I4-nya adalah 6,71 ampere. Itu dia tadi hasil pengerjaan yang udah kita cobain bareng-bareng. Semoga kalian jadi lebih ngerti tentang Thevenin dan Norton. Makasih.